Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila sayyidina wa nabiyina wa habibina wa shufina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi thumma ila ruh abaihi wa akhwanihi min al-anbiya wal mursalin thumma ila ruh azwajihi wa ashabihi wa ahli baiti tayyibin at-tahirin thumma ila ruh al-imam al-muhajir radhiyallahu ila rasul Ahmad bin Isa wa rasul Mukhri وثم إلى رواه الإمام المستعد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وثم إلى رواه المقدم الثاني شيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده ثم إلى رواه الشيخ أبي بكر بن سالم مولى إنات وعن الشيخ أبي بن سالم وثم إلى رواه الشيخ أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشيخ وثم إلى رواه الشيخ عبد الرحمن محمد الجوفي مولى أرشد وحبيب يوسف بن عبد الحسن وحبيب عمر بن يوسف بن عبد الحسن ووصول مطروح وثم إلى رواه الحبيب حسين وثم إلى والحبيب الإمام القدس الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وثم إلى الإمام القدس الإرشاد وقوة العباد والبلاد والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وثم إلى الإمام قدوتنا وذخرتنا المؤلف سمت الدرر الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وثم إلى الإمام القدس صاحب الدرجة الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السكار صاحب قرسي وثم إلى صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن العطاس مولى إنفان بوغر وحبيب حسين بن أبو بكر الأجر صاحب وربتان وثم إلى صاحب المجلس الحبيب عمر بن حامد العطاس ورسول المبروك من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويرفعنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ijrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita di malam hari ini untuk kita lanjutkan pembahasan taklim kita ya. Kita ingin di sini memberikan sedikit penjelasan tentang syubhat daripada Syiah ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Maknanya wallahu a'lam bimuradi, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah. Innama waliyukumullah wa rasuluhu, dan rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat, wa hum raki'un, seraya mereka tunduk ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Mereka mengatakan, mereka berpendapat. Boleh nggak mereka berpendapat? Silakan aja, sebetulnya orang mau berpendapat, nggak apa-apa. Mereka berpendapat bahwa ayat tersebut sebagai bukti kuat mengenai
hak kepemimpinan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Ini masih ada kaitannya sama pembahasan kita yang lalu. Tapi yang lalu ayatnya berbeda, hadisnya lain. Ini juga mereka membawa satu ayat lagi yang menurut mereka adalah ayat yang menunjukkan juga tentang kepemimpinan daripada hak kepemimpinan Sayyidina Ali setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sekaligus ayat ini menurut mereka, menurut pendapat mereka adalah bukti bahwa kekhalifahannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman tidak sah dalam pandangan syariat menurut mereka. Mereka mengatakan bahwa wali di dalam ayat tersebut mestinya diartikan sebagai penguasa atau pemimpin, ya. Jadi maknanya sesungguhnya pemimpin kamu, innama waliyukumullah, sesungguhnya pemimpin kalian hanyalah Allah, Rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat, wa hum raki'un, dikala dia sujud. Nah, jadi yang dimaksud yang orang yang menunaikan zakat dikala dia sujud adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Ulama tafsirnya mereka sepakat bahwa ayat ini turun khusus mengenai Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkenaan dengan sedekah cincin yang dilakukannya kepada seorang pengemis ketika beliau sedang melaksanakan ruku di dalam sholatnya. Kemudian karena lafadznya itu ada innama, maka dalam bahasa Arab itu artinya ada pembatasan, ada khusus maknanya. Maknanya hasar, berarti ayat itu intinya mengatakan bahwa pemimpin orang-orang mukmin hanya Allah, Rasulnya, dan Sayyidina Ali, ya, karena ada pembatasan tadi itu. Dengan demikian menurut mereka secara otomatis pemimpin selain daripada Allah, Rasulnya, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, enggak sah menurut syariat. Ini menurut tafsir mereka. Kemudian ini dijawab bahwa pernyataan ulama mereka itu mengenai sebab turunnya ayat ini tidak objektif, enggak terlalu sepihak begitu ya. Nyatanya di dalam kitab tafsir penuh komentar dari para ulama yang beragam mengenai asbabun nuzulnya ini ayat, mengenai kenapa ini ayat kok turun, ya. Sebagian berpendapat bahwa ayat ini turun mengenai Abdullah bin Salam, seorang mu'alaf dari golongan Yahudi yang dia mengeluh kepada Rasulullah SAW karena dia merasa kesepian, terkucil dari golongannya, dari orang-orang Yahudi, dari kaumnya, karena dia mu'alaf, pindah memeluk menjadi agama Islam. Sebagian berpendapat tentang ini Abdullah bin Salam. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini turunnya berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar. Dari Ibnu Abbas sendiri ada dua riwayat, ini riwayat-riwayatnya Ahlus Sunnah, ya. Yang pertama menyatakan ayat ini turun berkenaan betul tentang Sayyidina Ali. Sedangkan riwayat yang kedua menyebutkan sebab turunnya ayat ini adalah Ubadah bin Samit, ya, ketika beliau membatalkan ikatan persekutuannya dengan orang-orang Yahudi. Jadi banyak riwayat, enggak cuma satu, sampai ada 4. Oke. Kalau kita mau mengikuti pendapat yang menyatakan, ini pendapat pertama, menyatakan bahwa ayat ini turun mengenai Sayyidina Ali, Imam Ali bin Abi Thalib, itu tidak berarti bahwa hukum ayat ini khusus bagi Imam Ali, bagi Sayyidina Ali, ya. Yang digunakan dalam ayat ini adalah ungkapan orang banyak, sigohnya jamak, bukan perorangan. Ini kalau Fandi bisa ngejelasin.
Jadi ada sigohnya tunggal. Kalau di bahasa Inggris ada yang single, ada yang plural, ada yang satu, ada yang banyak. Saya dengan kami kan beda ya. Kalau saya itu kan satu, kalau kami banyak. Kalau kamu di bahasa Indonesia satu, tapi kalau kalian jamak banyak gitu ya. Nah di sini ungkapannya yang berbunyi orang-orang yang beriman, alladzina amanu, itu maksudnya bukan cuma satu orang, tapi sigornya jamak banyak. Orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat, yuqimunas sholat wa yu'tunaz zakat wa hum raki'un, dan mereka humnya itu juga menunjukkan juga masalah sigornya jamak wa hum raki'un. Dalam keadaan tafsir disebutkan yang dijadikan patokan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ya, keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Karena kita harus ngambil banyak pelajaran dari situ. Jadi semua orang mukmin beriman yang punya sifat seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi itu, orang yang beriman, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, orang-orang yang mempunyai sifat di atas patut, boleh, layak untuk dimasukkan di dalam kategori wali. Ya, bukan cuma satu orang, bukan cuma Sayyidina Ali aja, tapi orang-orang yang memenuhi persyaratan itu boleh menjadi pemimpin lah, katakan begitu. Jadi syarat-syaratnya memenuhi. Siapapun orang yang memenuhi syarat itu diperbolehkan. Ini juga yang diisyaratkan oleh Imam Muhammad al-Baqir. Imam Muhammad al-Baqir itu ayah daripada Imam Ja'far as-Shadiq. Imam Ja'far as-Shadiq punya murid, nanti salah dua yang belajar adalah Imam Malik sama Imam Hanafi. Ntar Imam Malik punya murid lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Muhammad al-Baqir, dia digelari al-Baqir pakai qaf, al-Baqir, karena beliau bisa menggali ilmu-ilmu yang terpendam, makna-makna yang terpendam, makanya dijuluki al-Baqir. Ya. Beliau merupakan seorang tokoh tabi'in, ya, yang diagungkan oleh Ahlus Sunnah maupun Syiah. Jadi kalau dibilang Imam Muhammad al-Baqir, bukan punya orang Syiah doang ya, tapi Ahlus Sunnah juga mengakui dia sebagai seorang imam yang besar, ya. Dan ini diisyaratkan oleh Imam Muhammad al-Baqir ketika beliau ditanya ayat ini apa khusus turun tentang Sayyidina Ali. Imam Muhammad al-Baqir ini nasabnya Muhammad al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi cicitnya langsung. Dia ditanya apakah ini khusus turun mengenai Sayyidina Ali, tentang Imam Ali. Beliau menjawab, Sayyidina Ali adalah salah seorang dari orang-orang mukmin, salah satu bagian. Maksudnya yang disebut wali di dalam ayat tersebut adalah setiap mukmin yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan apa yang sudah disyaratkan tadi di dalam ayat. Dan Sayyidina Ali, kakeknya dia, itu ya termasuk salah satu yang memenuhi syarat tersebut. Jadi langsung tidak langsung dikatakan ya itu bukan cuma tentang Sayyidina Ali doang, tapi buat semua orang. Dan Sayyidina Ali termasuk orang-orang itu, gitu ya. Adapun lafaz waliyu mengandung banyak arti juga. Ini kemarin kita sudah jelaskan juga. Dan yang paling sesuai dengan ayat di atas adalah wali itu bukan pemimpin sebetulnya, tapi penolong. Kenapa begitu? Satu, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang ada sebelum dan sesudah ayat ini,
kita akan temuin bahwa kedua ayat tersebut terdapat lafaz wali sama-sama nih. Bukan cuma satu ayat tadi itu Al-Maidah 54 dan 55. Yang dikutip cuma yang Al-Maidah 55-nya doang. Ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai kebutuhan. Ditafsirkan untuk menjadikan ayat itu sebagai penjelasan bahwa Sayyidina Ali adalah pemimpin. Padahal di ayat sebelumnya juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Nah, kan disebut nih walinya juga ada. Aulia, wali satu akar ya. Ba'dhum awliya ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Baru dilanjutkan di ayat 55-nya, ya ayyuhalladzina amanu, seperti yang tadi sudah kita bacakan. Dalam kitab tafsir lafaz wali pada kedua ayat tadi itu Al-Maidah 54 dan 55 itu diartikan sebagai penolong, bukan pemimpin. Kalau kita artikan di situ sebagai pemimpin atau penguasa, maka yang terjadi adalah maknanya jadi amburadul, kacau maknanya. Dikala ayat itu dipakai dua-duanya, maksudnya bukan dipakai. Dua ayat itu kita sandingkan dari ayat yang pertama 54 sama 55. Kalau itu diartikan sebagai penguasa atau pemimpin, artinya jadi kacau. Tapi kalau kita jadikan dia kata-katanya sebagai penolong, maka dengan begitu semua potongan ayat tadi itu justru nggak ada masalah. Sebentar, saya carikan itunya ya. Dikatakan kalau di ayat 54-nya ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda, janganlah barang siapa, kalau diartikan dia sebagai pemimpin, sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah dan Rasulnya ya. Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman ya. Nanti ini ada penjelasan ini. Kalau itu diartikan sebagai pemimpin, maka akan terjadi dualisme kepemimpinan. Karena di saat Rasulullah SAW masih hidup, kan ayat itu dikatakan kaitannya kalau diartikan pemimpin, artinya Rasulullah saat itu masih hidup, Sayyidina Ali juga masih hidup. Kalau dua-duanya masih hidup, artinya akan ada dua kepemimpinan di waktu yang bersamaan. Mungkin nggak? Kenyataannya tidak begitu. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, Sayyidina Ali itu kepemimpinan ada di dalam diri Rasulullah SAW, tidak berada di dalam diri Sayyidina Ali. Nah, ayat ini menetapkan status kewalian bagi mereka yang disebutkan di dalamnya secara langsung tanpa ada tenggatan waktu. Maksudnya begitu ayat ini turun, di saat itu juga statusnya jadi aulia, jadi wali, kan gitu. Kalau ayat itu turun, orang-orang yang berimannya banyak, Rasulullahnya satu, artinya karena nggak ada pembatasan masalah waktu, saat ayat itu turun, ya Rasulullah, ya Sayyidina Ali, dan mungkin orang-orang lain yang memenuhi persyaratan tadi itu yang disebutkan di dalam ayat, otomatis mereka semua menjadi pemimpin. Kalau semuanya jadi pemimpin, yang dipimpin siapa? Yang dipimpin jadinya siapa? Kalau itu mau dijadikan sebagai penguasa, diartikan sebagai penguasa begitu ya, tuan ya. Sesungguhnya penguasa kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Artinya nanti nggak mungkin orang-orang beriman yang jumlahnya begitu banyak semuanya jadi pemimpin dalam waktu yang bersama-sama, dalam satu waktu yang sama. Kan nggak mungkin. Tidak seperti itu kejadiannya. Jadi kalau itu mau dipaksakan artinya sebagai penguasa atau sebagai pemimpin, artinya jadi kurang tepat, jadi kacau, jadi nggak pas.
Begitu pula jika dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang beriman adalah Sayyidina Ali aja saat itu, seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Dengan demikian maksud ayat ini akan menjadi sesungguhnya penguasa kalian adalah Allah, Rasulnya, dan Sayyidina Ali. Allah, Rasulullah, sama Ali bin Abi Thalib. Ini juga nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena berarti Sayyidina Ali berhak untuk mengatur umat bersama-sama dengan Rasulullah saat Rasulullah masih hidup. Padahal di masa itu yang ngatur semuanya Rasulullah. Sayyidina Ali sebagai orang yang mengikuti daripada Rasulullah SAW. Beda kalau kita artikan kalimat itu dengan kata penolong. Kalau kita jadikan, kita artikan dengan kalimat itu, kata tersebut dengan kata penolong, maka nggak akan ada masalah. Karena diartikan jadinya sesungguhnya penolong kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, ya, yang memenuhi persyaratan tadi itu. Masalah nggak kalau diartikan sebagai penolong? Jadinya nggak masalah, ya. Makanya memang agak dipaksakan kalau itu diartikan sebagai masalah penolong. Maksudnya mereka mungkin untuk menjadikan ayat ini sebagai hujjah, sebagai landasan mengenai hak daripada Sayyidina Ali menjadi penggantinya, khalifahnya Rasulullah SAW, yang tidak akan terrealisasi kecuali jika ada kata innama, ada pembatasan hasr, ya. Ada pembatasan. Namun jika lafaz tersebut berkonotasi hasr hakiki, maka ayat tadi itu sesungguhnya, ini menurut kalau kita artikan sesuai ininya Syiah, ya, sesungguhnya penguasa kalian adalah Allah, Rasulullah, dan Imam Ali aja, nggak ada lagi yang lain. Karena ada pembatasan tadi, ada innamanya di depan, ya, nggak ada yang lain. Karena ada pembatasan tadi, kalimat innama. Kalau mereka mau konsisten aja dengan pendapat mereka, seharusnya mereka nggak ada imam lain selain daripada Imam Ali, selain kepada Sayyidina Ali. Faktanya bahwa selain Imam Ali, mereka juga memiliki 10 imam yang lainnya selain daripada Rasulullah SAW. Kan ada yang imam 12, ada yang imam 12. Yang banyak di Indonesia ini kan yang 12 imam. Nah ini kalau misalnya mau jadikan kalimat ini, ayat ini sebagai hujjah, harusnya cuman Allah, Rasulullah, sama Sayyidina Ali aja, udah nggak boleh ada yang lain. Tapi mereka juga tidak konsisten dalam mengambil sesuatu menggunakan semuanya. Tapi yang mereka ambil hanya potongan kutipan-kutipan tertentu, dan itu dimaknai sesuai dengan kebutuhannya mereka. Nah ini yang kita jawab aja. Kalau misalnya mereka ada yang tetap kekeh dengan pendapatnya, ya udah biarin aja. Itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dari sisi kita tahu bahwa hal tersebut tidak pas, nggak pas dari sisi keilmuan. Dari sisi keilmuan. Kedua, di dalam hadis lain, ini pendapat orang-orang Syiah, ya. Rasulullah SAW bersabda mengenai Sayyidina Ali, Inna aliyan minni wa ana minhu wa huwa waliyyu kulli mu'minin ba'di. Kata, ada di riwayat Imam Tirmidzi, wallahu a'lam. Dikatakan bahwa sesungguhnya Ali itu dariku, inna aliyan minni, sesungguhnya Ali itu dariku, wa ana minhu, dan aku darinya, ya. Wa huwa waliyu, dan dia adalah wali kulli mu'minin, bagi setiap orang mukmin, mim ba'di, setelah aku, kata Rasulullah SAW. Kalau wali tadi diartikan dengan penolong, ini menurut orang Syiah dulu nih, ya, pendapatnya orang Syiah.
kalau wali tadi diartikan sebagai penolong, maka menurut mereka hadis tersebut menjadi tidak jelas. Sebab sebelum wafatnya Rasulullah, Sayyidina Ali sudah berstatus sebagai penolong. Jadi yang lebih tepat adalah mengartikan lafaz wali itu inna aliyan minni wa ana minhu wa huwa waliyun. Maka kata wali di situ diganti harusnya dengan pemimpin menurut orang-orang Syiah, dan itu merupakan nas sebagai landasan untuk menjadikan Sayyidina Ali sebagai pemimpin mim ba'di di dalam ayat itu, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi keseluruhan maknanya adalah sesungguhnya Ali dariku dan aku darinya, dan dia adalah pemimpin setiap muslim setelahku, katanya. Nah, ini kalau diartikan sebagai pemimpin, ya. Kita jawab, setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun gharib la na'rifuhu illa min hadithi Ja'far bin Sulaiman. Hadis ini statusnya hasan gharib. Statusnya hasan gharib, dan dikatakan oleh Imam Tirmidzi, kami tidak mengetahuinya kecuali melalui Ja'far bin Sulaiman. Sebenarnya hadis riwayatnya dari Ja'far bin Sulaiman ini bisa diterima, sebetulnya bisa diterima. Akan tetapi beliau adalah seseorang yang terpengaruh dengan paham Syiah. Jadi walaupun riwayatnya dapat diterima, tapi karena dia sudah terpengaruh dengan paham Syiah, maka kita mesti hati-hati. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari Syarh Sahihul Bukhari, beliau mensifatinya di dalam kitab Taqribut Tahdzib, dikatakan bahwa Ja'far bin Sulaiman ini sadukun, orang yang saduk, benar, zahidun, orang yang zuhud, lakinnahu, akan tetapi dia kana yatasyayyu, terpengaruh dengan paham Syiah, minadzaminati mata sanata 78. Riwayat lain yang menyebutkan, jadi satu dulu nih. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah orang ahlu sunnah, diriwayatkan di dalam kitabnya ahlu sunnah Imam Tirmidzi, tapi dikasih catatan bahwa orang ini termasuk sebagai terpengaruh dengan paham Syiah. Makanya hadisnya pun sebetulnya hasan gharib, bagus, tapi dia udah terpengaruh Syiah, jadi harus hati-hati dengan itu. Riwayat lain yang menyebutkan kata min ba'di, setelahku, ini kan di belakangnya ada waliyyu kulli mu'minin ba'di, ya, setelahku datang melalui perawi yang bernama Ajlah Al-Kindi. Beliau juga seorang penganut Syiah. Imam Ibn Hajar berkata mengenai beliau, sadukun syi'iyyun, dia orangnya terpercaya Syiah, ya. Jadi dalam kaidah ilmu hadis telah ditetapkan bahwa jika seorang ahlul bid'ah, dalam hal ini adalah tasyayyu Syiah, meriwayatkan sebuah hadis yang menguatkan kebid'ahannya, kesyiahannya, maka riwayatnya tertolak, ya, karena dia membawakan sebuah riwayat yang emang menguatkan dirinya. Jadi nggak objektif nih, subjektif. Nah, begitu juga halnya dengan hadis ini nih. Penambahan kata ba'di dilakukan oleh seorang Syiah untuk menguatkan pendapat dia, menguatkan keyakinannya dia, ya. Jika demikian, maka keraguan mereka untuk mengartikan wali dengan penolong tidak wajar, karena kata min ba'di nggak perlu dipermasalahkan. Kalaupun kita bersikeras bahwa oke lah, riwayatnya misalnya kita terima, misal aja, kemudian ada memang kata min ba'di di belakangnya, ya,
dalam hadis di atas dan dimaknai wali itu sebagai pemimpin. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan, sesungguhnya Ali dariku dan aku darinya, dan dia Sayyidina Ali tadi itu adalah pemimpin setiap muslim setelahku, ya. Jadi kalau misalnya pendapat itu kita terima, ya, Sayyidina Ali kenyataannya memang menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW, ya, walaupun tidak secara langsung, melainkan setelah 3 khalifah sebelumnya. Jadi setelah Sayyidina Abu Bakar, setelah Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali kan juga menjadi khalifah. Iya kan? Itu setelah Rasulullah SAW apa enggak? Setelah, tapi tidak langsung, kan gitu. Juga setelah tapi tidak langsung. Ya, dalam hadis lain Rasul ini ada penguatnya juga. Di dalam hadis lain Rasulullah sering menyebut kata min ba'di atau ba'di yang maksudnya setelahku, tanpa dimaksudkan dengan masa yang jatuhnya itu langsung banget setelahnya. Enggak. Di dalam riwayat disebutkan, di dalam riwayatnya Imam Muslim, saya kunu ba'di, akan datang setelahku umara'u yumituna shalah fasallis salata liwaqtiha, akan datang setelahku penguasa-penguasa yang meniadakan salat, ya. Saya kunu ba'di, akan datang setelahku. Nah, masalah setelahku, setelah Rasulullah SAW ini maknanya memang betul-betul setelahnya, atau boleh jadi ada rentang waktu tertentu baru datang orang-orang itu, ya. Pada kenyataannya di masanya Sayyidina Abu Bakar enggak tuh, sholat masih ditegakkan. Di zamannya Sayyidina Umar juga begitu, di zamannya Sayyidina Utsman juga begitu, di zamannya Sayyidina Ali juga masih ditegakkan. Nanti kapan datangnya? Sekarang kita masih menegakkan sholat, kita masih menegakkan sholat sampai sekarang. Tapi kata Rasulullah ba'di, kapan itu ba'dinya? Ya kita belum tahu. Setelahnya Rasulullah kan sekarang zaman setelahnya Rasulullah SAW juga. Kemudian di riwayat yang lain juga dikatakan inna ba'di, sesungguhnya setelahku atau akan datang setelahku, min ummati, dari bagian dari umatnya, akan datang setelahku bagian daripada umatku, gaumun, suatu kaum, yaqra'unal Qur'an, yang mereka itu membaca Al-Qur'an, la yujawizu halaqimahum, ya, tapi bacaannya itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Adanya setelah zamannya Rasulullah enggak? Menurut para ulama, yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah kaum Khawarij, dan mereka munculnya di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi enggak langsung setelah Rasulullah banget, tapi setelah zamannya Rasulullah, zamannya Sayyidina Abu Bakar, zamannya Sayyidina Umar, zamannya Sayyidina Utsman, baru di zamannya Sayyidina Ali baru kaum Khawarij itu muncul. Padahal katanya inna ba'di, akan datang setelahku. Makanya ini pengartian kata itu penting untuk kita pahami betul-betul, ya. Masih banyak lagi. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, di dalam surat As-Saff ayat 6. Dan berilah kabar gembira dengan akan datangnya, ya'ti min ba'di, akan datangnya seorang rasul
bi rasulin ya'ti min ba'di, akan datang seorang rasul setelahku, ismuhu Ahmad, yang bernamanya Ahmad. Ahmad itu nama Rasulullah SAW di langit, namanya di bumi Muhammad, ya. Akan datang setelahku. Padahal setelah zamannya Sayyidina Isa meninggal, kapan zamannya Rasulullah? Bedanya berapa tahun? 570-an tahun, 572 tahun lah kurang lebih. Jauh bedanya, jauh bedanya. Atau mungkin berapa ratus tahun lah, ya. Rasulullah kalau dimasehikan kurang lebih 572 tahun baru lahir. Masehi itu kan ngitungnya mulai dari zamannya Sayyidina Isa. Ya'ti min ba'di, akan datang setelahku. Beda jaraknya berapa tahun? Enggak mesti setelah langsung persis, tapi boleh jadi ada jangka waktu tertentu baru datang, itu didatangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa mengatakan akan datang Rasul setelahnya, tapi kenyataannya jaraknya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad adalah kurang lebih 6 abad. 500 sekian itu kan udah 6 abad, ya. Semuanya hadis-hadis dan Quran yang barusan tadi itu menunjukkan bahwa kata mim ba'di enggak harus dimaknai masa yang akan langsung setelahnya. Enggak mesti langsung setelahnya. Boleh jadi langsung banget setelahnya, iya bisa jadi. Tapi boleh jadi tidak langsung setelahnya. Ada jangka waktu tertentu, dan itu dibuktikan di dalam sejarah berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, bahkan dari ayat Al-Quran. Jadi dipaksakan bahwa hadis tersebut tadi yang riwayatnya Imam Tirmidzi tadi itu kalau mau dipaksakan sebagai penguat bahwa harusnya setelah banget Rasulullah meninggal itu khalifahnya adalah Sayyidina Ali, itu terlalu memaksa. Karena kenyataannya dengan sejarah yang kita tahu yang berjalan, bahwa dari zamannya Rasulullah SAW, kemudiannya zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, baru zamannya Sayyidina Ali, itu pun tidak bermasalah sebetulnya, ya. Jadi hal-hal seperti itu perlu untuk kita pahami. Nah, lepas daripada ini sebetulnya masalah pengartian bahasa itu kadang-kadang perlu untuk kita pahami, kita cerna dengan baik gitu. Ini ada kaitannya sama agama nih. Jadi kalau memang tidak bisa mencerna dengan baik, mendingan tanya sama orang yang tahu. Jangan mudah terpengaruh sama paham-paham yang model-model begini nih. Ya, jangan mudah terpengaruh. Belajar dulu sama guru-guru yang benar. Kita sih bukan guru yang benar juga, kita juga belajar sama guru-guru lagi gitu. Tapi yang jelas pengartian bahasa itu kadang-kadang mengecoh. Kadang-kadang mengecoh. Saya kasih contoh misalnya gini. Ini kita kongsi dagang. Ini nggak ada kaitannya sama ini, ya, nggak ada kaitannya. Ini hanya ingin mencontohkan. Misalnya kita kongsi dagang. Ente modal 50 juta, saya modal 50 juta misal. Tapi saya bilang, nanti nih kalau ada keuntungan, saya kasih sebagian buat ente, sebagian buat anak. Kata-katanya salah atau betul? Sebagian buat ente, sebagian buat anak. Sebetulnya kata-kata ini terlalu umum. Kalau saya bilang sebagian, satu bagian itu kalau 1/100 sebagian enggak? 1/4 itu sebagian enggak? Bukan cuma artinya sebagian itu belum tentu harus setengah. Kita bagi kalau 50-50 kan jelas. 50% keuntungan buat ente, 50% buat anak. Tapi karena saya yang ngelola bisnisnya misalnya, kemudian ketika dapat untungnya misalnya 10 juta, saya kasih Anda 1 juta, 9 jutanya buat saya. Wah, terus protes.
Wah kan katanya sebagian. Iya sebagian. Satu bagian dari mana nih? Satu bagian dari keuntungan, misalnya 1/10, ya udah. Kalau mau saya kasih sebagiannya setengah, ya itu juga dibilangnya secara umum sebagian gitu. Nah, untuk hal-hal begitu kita mesti jeli. Itu kalau untuk urusan dagang aja dah. Untuk urusan dagang, urusan duit kan biasanya manusia jeli nih. Ya. Kalau untuk urusan begitu kita harus hati-hati, harus jelas. Maka begitu juga kita harus perhatikan masalah agama. Karena ada orang yang suka mempermainkan masalah bahasa, sehingga yang betul jadi salah, yang salah malah dibetul-betulkan dengan satu dan lain alasan. Yang aslinya nggak ada masalah, ini jadi dipermasalahkan. Tapi yang tadinya bermasalah bisa jadi benar gara-gara dia mempermainkan kata-kata, mempermainkan pemikiran orang gitu. Nah ini kita mesti hati-hati. Emang ini agak susah mungkin untuk diterima secara langsung, tapi minimal dengan begitu kita jadi waspada aja dulu. Dengan kita waspada, kita jadi lebih tekun untuk belajar, diharapkan. Dengan kita waspada, kita jadi betul-betul ketika belajar, sehingga ketika kita dapetin masalah-masalah itu di dalam kehidupan kita, baik itu masalah agama, baik itu masalah bisnis, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah-masalah yang lain, kita bisa menyikapi dengan lebih cerdas begitu. Sehingga kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diluruskan, bisa kita luruskan kalau ada ketidakjelasan. Jadi kayak misalnya kita maksudkan begini dengan kata-kata kita, itu harusnya jadi jelas apa yang mau kita tuju. Jangan kita sendiri malah pakai kalimat-kalimat yang istilahnya bersayap gitu. Jangan, dan kita mesti konsisten. Jadi apa yang kita sebut, apa yang kita tuangkan di dalam tulisan kita atau di dalam perkataan kita, itu kita harus konsisten megang. Kita harus konsisten megang, dan itu proses pembelajaran. Kadang-kadang di awal ya masih kanan kiri, oh ya lupa yang kemarin. Oh maksudnya saya begini nih. Ya udah akui aja kalau itu salah, rapihkan. Ntar keduanya bisa lebih bagus, ketiganya lebih bagus. Terus nanti lama-lama kita bisa konsisten, dan kita punya cara pandang yang luas terhadap apa yang kita katakan, apa yang menjadi dasar daripada khususnya masalah keimanan kita. Nah, saya kira itu kurang lebihnya tentang pembahasan masalah ini ya. Ada kita tanya jawabnya antar aja kali ya. Tanya jawabnya antar aja. Kita tutup dengan doa seperti biasa. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala lafza ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ru'ati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدالة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.